Dunia akan selalu mengingat ya betapa tengilnya admin Poco di sosmed, bre. Tapi dunia juga akan mengingat betapa gilanya harga dari Poco F7 kalau dibandingkan sama Realme GT7 dan iQOO Neo 10. Jadi kita tentukan aja siapa king sebenarnya di kelas flagship killer ini. Apakah Poco F7 dengan ketengilan adminnya, atau Realme GT7 dengan identitas all-roundernya, atau malah iQOO Neo 10 yang bisa dibilang anak bawang di kelas ini. Ya udah, nggak usah lama-lama, ke Alfamart tukang parkirnya Kratos. Ini dia bre, segmen Adu Jotos. Tapi kita mau kasih tahu dulu ya mekanisme poin atau penilaiannya gitu loh. Karena ini pesertanya tuh ada 3 biji. Jadi setiap penilaian kita akan langsung tentukan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, dan siapa yang nomor 3. Nah, poin yang akan didapatkan adalah 3 poin untuk yang nomor 1, 2 poin untuk yang nomor 2, dan 1 poin untuk yang terakhir atau yang nomor 3, bre. Kita awali dari penilaian harganya dulu gitu ya. Yang tentu jadi Poco F7 pemenangnya. Gila aja pak, ini 5 jutaan udah dapat storage 512 GB. Ini sih Realme harus sungkem ampe nyentuh tanah. Harganya 8,5 juta nih yang Realme ya. Cuma dikasih 256 GB. Kalau buat iQOO Neo 10 gimana nih? Mereka kan ada 3 varian tuh ya. 8/256 yang paling murah di 5,999 sama kayak Poco F7. Dan varian yang paling tinggi tuh RAM-nya 16 GB, storage-nya 512 GB dengan harga 7,5 juta. Jadi udah jelas ya soal harga Poco F7 pemenangnya. Diikuti iQOO Neo 10 dan terakhir ada Realme GT7, bre. Dari margin harga yang ampe 2 jutaan tadi bre, sebenarnya Realme GT7 ini terlalu dipaksakan buat masuk ke Adu Jotos kali ini. Tapi karena ada tagline flagship killer di marketingnya Realme GT7, jadi ya udahlah ya kan. Kalian nonton aja sampai kelar gitu. Soalnya kita tuh bener-bener mau cari flagship killer yang paling beneran oke nih. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian soal desain ya. Nah, soal pembahasan desain ini murni subjektivitas dariku pribadi gitu ya, selera ku pribadi gitu loh. Poco F7 jelas punya desain paling benar di antara Poco F7 Pro ataupun Poco F7 Ultra, bre. Tapi khusus buat yang gaming edition ini, rasanya tuh bukan selera aku pribadi ya. Mungkin kalau yang Poco F7 polos yang warna hitam atau yang warna putih, itu lumayan menarik tuh. Jadi aku masih vote Realme GT7 yang emang semewah ini, bre, untuk desainnya. Dan ya jelas pemenangnya Realme GT7, diikuti Poco F7 yang improve banget dari generasi sebelumnya. Dan juga dari F7 series lainnya. Lebih cakep yang polos malah dari yang Pro atau yang Ultra. Nah, kalau buat iQOO Neo 10 emang ngebawa legacy dari iQOO 12 ataupun iQOO 13 ya, yang emang secakep itu. Tapi kesannya tuh menurutku pribadi ya cuma main aman doang gitu loh, bre. Jadi harus puas ya di peringkat ketiga untuk alasan desain si iQOO Neo 10 ini. Tapi lagi-lagi, bre, soal desain ini subjektif ya. Terserah kalian tuh mau setuju atau enggak gitu. Tapi kalau emang nggak setuju ya boleh dong komen di bawah, kasih tahu opini kalian mengenai desain mana yang menurut kalian paling oke di bawah ini ya. Nah, kita masuk ke penilaian ketiga soal build quality dan juga durabilitas. Di poin ini Poco F7 bener-bener nggak masuk di nalar. Udah harganya paling murah, tapi build quality-nya yang paling premium karena udah pakai aluminium frame dan juga backdoor-nya kaca, pak. Terus udah punya IP68. Jadi fix ya buat penilaian ini Poco F7 jadi pemenang yang diikuti oleh Realme GT7 nomor 2 karena punya backdoor berbahan grafin yang bagus banget, pak, di tangan ya buat jadi konduktor panas. Tapi memang frame-nya itu masih plastik dan IP ratingnya udah IP69 nih. Nah, yang paling terakhir tentu iQOO Neo 10 ya, yang frame dan backdoor-nya masih full plastik dan IP ratingnya cuma IP65, belum bisa dicelupin ke air, bre. Penilaian keempat soal layar. Dengan harga yang paling mahal, wajar ya kalau Realme GT7 pemenangnya karena udah pakai spesifikasi layar flagship beneran. Ini beneran layar flagship, pak, karena pakai panel LTPO AMOLED 120 Hz yang coverage gambutnya tuh di 99% sRGB dan maksimum brightness-nya di 546 nits. Sedangkan peringkat kedua ada iQOO Neo 10 karena pakai panel AMOLED dengan refresh rate yang lebih tinggi dari Poco F7 di 144 Hz refresh rate dengan coverage gambut di 100% sRGB dan maksimum brightness yang paling terang di 574 nits. Nah, buat Poco F7 menempati urutan terakhir atau ketiga karena layarnya ya memang udah AMOLED, terus masih 120 Hz dan coverage gambutnya di 94% sRGB dan maksimum brightness-nya tuh cuma di 371 nits, pak. Soal layar Poco F7 ternyata terakhir nih, bre. Penilaian kelima soal kamera. Wah, ini sih
Aduh, penting sekali ya. Karena di penilaian ini cukup kompleks, Pak. Jadi kita tuh bagi jadi dua. Penilaian kamera buat foto dan penilaian kamera berdasarkan video. Di penilaian kamera buat foto, lagi-lagi Realme GT7 dengan harga yang lebih mahal 2 juta, ini bikin Realme lebih leluasa kasih spesifikasi terbaik buat kameranya, bre. Jadi, bre, Realme GT7 sah menjadi pemenang di penilaian foto karena memang punya ekstra lensa telefoto 50 megapiksel buat kebutuhan portrait 2 kali zoom optikal ya kan. Nah, buat cari peringkat keduanya cukup ketat ya kan, karena secara spesifikasi hardware itu mirip banget. Tapi setelah kita ambil beberapa sampel foto, kelihatannya iQOO Neo 10 itu masih unggul dari Poco F7 gitu loh. Bokehnya tuh lebih niat dan hasil kamera selfie-nya juga lebih menyenangkan buat dilihat. Lagi-lagi untuk processing akhirnya tuh iQOO Neo 10 lebih oke nih, lebih halus lah. Oke, kita lanjut ke penilaian ke-6 soal video. Realme GT7 kembali ya menangkan kompetisi ini karena kemampuan perekaman videonya kamera belakang itu udah bisa sampai 8K 30 fps dan ada opsi 4K 120 fps, Pak. Itu menyenangkan sekali, bahkan Aldi nyantek aja pakai daily si Realme GT7, Pak. Itu tuh bukan slow motion ya 4K 120 fps ya, melainkan itu adalah video reguler 4K 120. Itu menyenangkan sekali. Sedangkan buat kamera depannya itu bisa ngerekam 4K 60 fps, Pak, untuk Realme GT7. Nah, buat cari peringkat keduanya lagi-lagi kami cukup kesusahan, Pak ya. Akhirnya kita putuskan buat iQOO Neo 10 lagi yang jadi nomor 2. Soalnya punya dua kelebihan dari Poco F7, bre. Pertama, bisa pindah kamera depan belakang ketika record video. Ini khasnya Vivo Group. Dan yang kedua, kamera depannya itu bisa rekam 4K 60 fps. Nah, bre, keunggulan video dari Poco F7 itu cuma satu nih, tapi sejujurnya nggak kalah penting juga, yaitu stabilisasi videonya. Kamera depannya tuh minim gempa dibandingkan dengan iQOO Neo 10. Jadi ya, di sini untuk pembahasan video Poco F7 kalah lagi. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian ke-7 soal baterai dan juga charger. Di sini kita dapat dua pemenang, Realme GT7 dan iQOO Neo 10, karena memang sama-sama punya baterai 7000 mAh dengan adapter 120 watt ditambah fitur bypass charging. Ya, kalian tahu sendiri karena Poco F7 tidak mempunyai bypass charging. Jadi keduanya dapat tambahan 3 poin di sini, bre. Sedangkan buat Poco F7 baterainya tuh di 6500 mAh dan chargernya itu lebih pelan di 90 watt tanpa fitur bypass charging tadi. Jadi cuma dapat poin 1 aja, bre. Poco F7 mau nggak mau kalah lagi nih di penilaian charger sama baterai. Selanjutnya penilaian ke-8 soal RAM dan juga storage. Kita ambil yang spesifikasi tertinggi aja tanpa memperdulikan harganya ya. Dan pemenangnya tentu iQOO Neo 10 karena punya opsi RAM 16GB dengan storage 512GB. Diikuti nomor 2 ada Poco F7 ya, yang baik hati sekali dengan kapasitas RAM 12GB dengan storage 512GB, harganya cuma 5 jutaan, Pak. Dan yang terakhir tentu aja Realme GT7 yang cuma dapat 12GB RAM, 256GB storage di harga 8,5 juta. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian ke-9 soal performa sintetis. Ketiga HP ini sama-sama pakai chipset flagship Wannabe ya. Kalau berdasarkan skor Antutu 10, Dimensity 9400E di unit Realme GT7 jadi yang terkencang, diikuti dengan Snapdragon XS Gen 4 di unit iQOO Neo 10 yang RAM-nya paling besar di 16GB ya. Jangan malah ntar digaransiin gara-gara nggak sampai 2.400.000 tuh skor Antutunya. Itu kan varian terendah tuh yang dites tuh yang kemarin viral tuh. Dan terakhir Snapdragon XS Gen 4-nya di unit Poco F7 dengan RAM 12GB yang skor Antutunya itu belum genep 2 juta poin. Lebih tepatnya hampir 2 juta poin, bre. Tapi mereka sih nggak overclaim sih ya. Penilaian ke-10 soal performa produktivitas. Kita pakai data sampel rendering video 1080p durasinya 1 menit pakai aplikasi KineMaster. Yang terkencang masih Realme GT7 dengan 21 detik render time. Diikuti oleh iQOO Neo 10 yang bisa selesai dalam waktu 25 detik dan terakhir Poco F7 yang butuh waktu 28 detik. Memang bedanya tipis tapi ya itulah hasilnya, bre. Penilaian 11 soal performa game. Kita ada 3 faktor penilaian di sini ya. Pertama kita tes dari settingan grafik PUBG Mobile-nya. Kita lihat nih. Realme GT7 jadi yang terbaik karena udah kebuka 120 fps. Sedangkan sisanya iQOO Neo 10 dan Poco F7 itu masih mentok di 90 fps. Nah, penilaian keduanya berdasarkan performa rata-rata FPS di game Wuthering Waves. Ini game yang sejujurnya masih belum optimize dan juga berat banget, Pak. Kalau Genshin mungkin udah optimize di ketiga HP ini mungkin ya. Semuanya kita tes di preset rata kanan. Hasilnya iQOO Neo 10 jadi yang paling tinggi di 57,6 fps, diikuti oleh Poco F7 dengan 56 fps dan Realme GT7 yang performanya di 52 fps, bre. Ini kita tes sama-sama di 30 menit di ruangan ber-AC di indoor dengan suhu ruangan 26 sampai 27 derajat ya. Masih di
pengujian gaming. Faktor penilaian ketiga adalah suhunya. Tentu yang paling adem adalah Realme GT7 yang memang kelihatan banget itu kena limitnya. Suhu maksimalnya cuma mentok di 44,7 derajat Celcius. Mungkin memang dia tuh kena limit di 45-46 derajat bre. Habis itu dia turun suhunya. Nah, yang kedua diikuti oleh Poco F7 yang tembus 46,3 derajat Celcius dan iQOO Neo 10 jadi yang terpanas dengan suhu maksimal tembus di 47,1 derajat Celcius. Jadi yang bilang Poco F7 paling panas ya kita ambil data dari software yang kita tes, ternyata iQOO Neo 10 Pak. Jadi setelah di summarize ya, diringkas ya, penilaian performa gaming nomor satu adalah Realme GT7 yang unggul di dua faktor penilai tadi. Terus bisa main PUBG di 120 FPS dan suhunya paling adem. Nomor 2 ada iQOO Neo 10 yang performa FPS-nya paling tinggi di game Wuthering Waves. Dan nomor 3 tentu Poco F7. Apakah kalian puas dan setuju dengan hasil gaming performance tadi ya? Kalau ada masukan cara menilai yang lebih objektif, komen aja bre. Kita diskusi dengan kepala dingin, jangan marah-marah. Karena sejatinya ini kita baru pertama kali untuk adu jotos 3 barang gitu. Biasanya kan 2 gitu kan. Realme GT7 unggul di performance. Aku kira bakal Poco F7 Pak. Tapi memang Dimensity 9400E itu oke banget sih ya. Penilaian ke-12 soal operating system dan update-nya. Ini seru sekali ya. Walaupun memang HyperOS di Poco cukup banyak kritik ya. Tapi dengan jaminan update Android sampai 4 tahun, bikin Poco F7 jadi pemenang di penilaian ini bre. Soalnya 2 pembanding itu cuma dapat 3 tahun Android update. Jadi Poco F7 dapat 3 poin di sini. Realme GT7 dan iQOO Neo 10 sama-sama dapat 1 poin. Dan penilaian pamungkasnya adalah speaker ya. Seperti yang sudah kita duga, Realme GT7 adalah pemenangnya. Powernya tuh mantap dan mid-nya itu lebih clear. Kalau buat urutan kedua ada Poco F7 yang sound quality-nya nggak jelek-jelek juga ya, dan biasa aja lah, nggak bagus-bagus amat. Terus yang iQOO Neo 10 ini untuk sound quality-nya tuh paling kurang ya menurutku, kayak nggak layak aja disejajarin sama HP beneran flagship gitu loh, nggak diseriusin di bagian speakernya. Kalau kalian coba sendiri, kalian pasti paham kenapa Realme GT7 pemenangnya gitu ya kan. Terus kemarin Giri juga bilang kalau speaker dari Poco F7 itu yang di bagian atas itu agak bindeng atau di earpiece-nya agak bindeng gitu loh. Oke bre, jadi setelah kita rangkum total poin dari setiap penilaian tadi, Realme GT7 sah menjadi king flagship killer dengan 32 poin ya, 32 poin. Yang diikuti oleh iQOO Neo 10 dengan 24 poin dan terakhir ada Poco F7 dengan 22 poin. Jadi gimana? Apakah kalian puas dengan Adu Jotos episode kali ini? Kalaupun tidak puas ya coba komen aja, kita diskusi poin mana yang sekiranya kalian ngerasa nggak serak. Poin kamera, poin gaming, poin desain, poin durability, lain-lainnya tinggal komen aja di bawah. Tapi memang perlu diterima ya bre, kalau buat jadi sebuah HP real flagship killer, performa doang kayaknya nggak cukup pak ya kan, karena masih banyak aspek lain, faktor lain kayak misalkan kameranya, desainnya, baterainya, layarnya, bahkan sampai speakernya. Jadi kita bahas gitu loh. Storage-nya, Realme GT7 storage-nya kenapa 256? Nah kan jatuh kan dia marah, dia diomongin terus cowok. Memangnya kenapa storageku 256 tapi kan aku menang? Memang ya Realme GT7 tuh kayak dapat privilege lebih dengan harganya yang lebih mahal 2 juta tadi. Tapi memang ada harga buat dapetin seluruh aspek dari sebuah HP flagship killer. Coba bener nggak? Bener nggak? Coba komen di bawah. Dan perlu diingat ya, Realme GT7 bukannya tanpa celah tadi ya. Kita tuh hujat abis-abisan soal kapasitas storage-nya dan tentu harganya yang kenapa harus 8,5 juta. Andai aja Realme ngasih harga di rank 7 sampai 7,5 juta, mungkin HP ini
ini bakal laris kayak kacang goreng. Sedangkan buat iQOO Neo 10, ternyata dengan opsi RAM terbesar di kelasnya, ditambah privilege bisa gonta-ganti lensa depan belakang saat rekam video, masih belum cukup ya buat jadi king flagship killer. Ya, buat Poco F7, nice try banget ya buat desain yang sangat cakep dibandingkan keluarga Poco F7 lainnya. Nice try juga buat gebrakan harganya, dan nice try juga ya buat ketengilan admin sosmednya si Poco. Ya, anggap aja buat seru-seruan bre ya. Harapannya sih biar admin sosmed brand lain tuh bisa lebih cair interaksinya, biar nggak terlalu kaku lah. Salam interaksi kayak FB Pro gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Adu Jotos episode kali ini, yaitu pemenangnya adalah Realme GT7? Coba komen di bawah. Kalau dua HP ini tuh kayak sengit sekali ya, 11-12, poinnya tuh beda tipis banget bre. 8,5 juta sih ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Selakos di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video Adu Jotos lainnya. Bye bye.